Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Minta maaf Pak, Kepsek mengganggu. Ya, apa-apa, mari. Bagaimana kabarnya hari ini Pak Kepsek? Alhamdulillah bagus. Semoga berdua guru ini yang kreatif, semangat terus. Terima kasih Pak Kepsek. Saya kedatangan kemari di ruangannya Pak Kepsek ini. Yang pertama, saya silaturahmi, kami berdua mewakili sekolah kita SMP Negeri 1 Tuntas. Ada utusan dari pendidikan guru penggerak, programnya yaitu tentang dilema etika, yaitu pengambilan keputusan kepemimpinan. Jadi di sini kami Ibu Kade dengan Triana Juli akan meminta waktunya untuk mewawancarai Bapak. Barangkali ada kasus yang ditangani, hanya salah satu kasus saja. Boleh. Jadi pertanyaannya apa tadi? Begini, Pak Kepsek, sudah berapa tahun waktu sekarang ini yang mendapat yang terakhir di sini? Di sini sudah hampir setengah tahun. Masih setengah tahun. Kira-kira ada tidak kasus dari siswa atau guru yang Pak Kepsek pernah tangani atau pernah Pak Kepsek alami selama setengah tahun? Tentang etika tadi itu ya, masalah etika. Ya yang pasti kasus apa terserah. Etika namanya. Ya. Kalau kasus etika itu berarti dia antara dua kepentingan yang semuanya bagus. Jadi kalau kita identifikasi berarti kita ambil skala prioritasnya. Skala prioritas yang kita utamakan apabila ada benturan yang bersifat etika atau moral. Dimana kalau kasus dua itu sebenarnya dua-duanya bagus, tapi ada yang lebih bagus tergantung faktor kepentingan yang memerintah. Misalnya contoh, jika ada seorang guru ditugaskan ikut pelatihan, di sisi lain dia harus ikut supervisi oleh kepala sekolah atau pengawas. Kira-kira itu dilemanya, kan ada dilema di situ. Iya. Faktor kepentingan mana yang prioritas. Jadi sisa kepala sekolah jadi biasa. Kalau itu sisa timing waktu saja biasa. Jadi yang mana timing waktu yang mendesak. Jadi kalau Pak Kepsek bilang sudah mengidentifikasi tentang salah satu guru yang pernah ikut pelatihan, di saat itu juga Pak Kepsek akan mengadakan supervisi. Ya. Gitu. Jadi itu yang saya bisa mengambil kesimpulan bahwa sudah ada identifikasi kasus yang terjadi di sekolah ini. Selanjutnya Pak Kepsek, bagaimana Pak Kepsek menjalankan pengambilan keputusan di sekolah, terutama untuk kasus-kasus yang tadi itu, dan kepentingan yang sama-sama benar atau sama-sama mengandung nilai kebajikan. Nah, itu tadi ya prioritasnya dengan skala yang mana yang mendesak. Jadi kalau yang mendesak itu kita butuhkan dia pada saat supervisi oleh pengawas, maka dia harus meninggalkan kegiatan yang satunya. Kecuali yang kegiatan yang satu bisa ditunda. Jadi sisa itu tadi prioritas utama yang mana? Ya, karena semuanya bagus. Beda kalau yang bersifat pribadi. Misalnya ada kepentingan pribadi dengan kepentingan tugas, dan sisi lain juga kepentingan pribadinya penting. Tapi karena dalam ini ada tugas, maka sisa kepala sekolah memberi kebijakan yang mana yang perlu diutamakan dari prioritas tersebut, yang mana urgent istilahnya. Baiklah, terima kasih. Untuk sementara Pak Kepsek, saya akan limpahkan sama Ibu Kade untuk mewawancara. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Minta maaf Pak Kepsek mengganggu. Ya, apa-apa, mari. Bagaimana kabarnya hari ini Pak Kepsek? Alhamdulillah bagus. Semoga berdua guru ini yang kreatif, semangat terus. Terima kasih Pak Kepsek. Saya kedatangan kemari di ruangannya Pak Kepsek ini. Yang pertama, saya silaturahmi, kami berdua
mewakili sekolah kita SMP Negeri 1 minta ada utusan dari pendidikan guru penggerak programnya, yaitu tentang dilema etika, yaitu pengambilan keputusan kepemimpinan. Jadi di sini kami Ibu Kadek dengan Triana Juli akan meminta waktu sedikit, meminta waktunya untuk mewawancarai Bapak. Barangkali ada kasus yang ditangani atau hanya salah satu kasus iya. saja begitu. Boleh. Jadi pertanyaannya apa tadi? Begini, Pak Kepsek sudah berapa tahun waktu sekarang ini yang menjabat yang terakhir di sini? Di sini sudah hampir setengah tahun. Masih setengah Ya. tahun. Kira-kira ada tidak kasus dari siswa atau guru yang Pak Kepsek pernah tangani atau pernah Pak Kepsek alami selama setengah tahun ini? Tentang etika tadi itu ya, masalah etika. Ya yang pasti kasus Etika, apa ya, kasus terserah. etika namanya. Ya. Kalau kasus etika itu berarti dia antara dua kepentingan yang semuanya bagus. Jadi kalau kita identifikasi berarti kita ambil skala prioritasnya. Skala prioritas yang kita utamakan apabila ada benturan yang bersifat etika atau moral. Dimana kalau kasus dua itu sebenarnya dua-duanya bagus, tapi ada yang lebih bagus tergantung faktor kepentingan yang memerintah. Misalnya contoh, jika ada seorang guru ditugaskan ikut pelatihan, di sisi lain dia harus ikut supervisi oleh kepala sekolah atau pengawas. Kira-kira itu dilemanya, kan ada dilema di situ. Iya. Faktor kepentingan mana yang prioritas. Jadi sisa kepala sekolah jadi biasa. Kalau sisa timing waktu saja biasa. Jadi yang mana timing waktu yang mendesak. Kira-kira. Jadi kalau Pak Kepsek bilang sudah mengidentifikasi tentang salah satu guru yang pernah ikut pelatihan, di saat itu juga Pak Kepsek akan mengadakan supervisi, Ya. gitu. Jadi itu yang saya bisa mengambil kesimpulan bahwa sudah ada identifikasi kasus yang terjadi di sekolah ini. Selanjutnya Pak Kepsek, bagaimana Pak Kepsek menjalankan pengambilan keputusan di sekolah, terutama untuk kasus-kasus yang tadi itu, dan kepentingan yang sama-sama benar atau sama-sama mengambil nilai kebajikan. Itu tadi ya, prioritasnya dengan skala yang mana yang mendesak. Dan kalau yang mendesak itu kita butuhkan dia pada saat supervisi oleh pengawas, maka dia harus meninggalkan kegiatan yang satunya, kecuali yang kegiatan yang satu bisa ditunda. Jadi sisa itu tadi prioritas utama yang mana, karena semuanya bagus. Beda kalau yang bersifat pribadi, misalnya ada kepentingan pribadi dengan kepentingan tugas, dan sisi lain juga kepentingan pribadinya penting. Tapi karena dalam hal ini ada tugas, maka sisa kepala sekolah memberi kebijakan yang mana yang perlu diutamakan dari prioritas tersebut, yang mana urgent istilahnya. Yang sering Bapak hadapi masalah kasus ini? Tantangan itu menghadapi guru yang keras, yang guru macam-macam karakter. Sehingga tantangannya itu menghadapi guru yang tidak paham dan tidak bisa mengurutkan prioritas yang diutamakan, yang menjadi dilema tadi. Dan kalau guru yang bisa paham, dia tidak ada masalah. Dapat guru yang memang inginnya satu kegiatan itu dia mau, berbeda dengan kepentingan yang kepala sekolah inginkan, sehingga biasa terjadi perdebatan. Dan itu bisa diselesaikan dengan memberikan penjelasan secara bijak. Ya. Oh, berarti Pak, setiap guru itu memiliki karakter yang berbeda, Pak. Oh iya, setiap guru berbeda. Perlunya komunikasi atau arahan untuk para guru-guru yang memiliki karakter seperti ini, Pak. Iya, perlu arahan karena ini kan bersifat kepentingan yang semuanya sebenarnya bagus, tapi ada yang lebih bagus dari kepentingan tersebut, sehingga menjadi dilema. Ya. Selanjutnya,
kasih Pak. Untuk selanjutnya saya mau tahu juga bagaimana Bapak memiliki jadwal tertentu dalam sebuah penyelesaian kasus di 5 etika. Apakah Bapak langsung menuliskan di tempat atau memiliki sebuah jadwal untuk menyelesaikannya? Bentuk atau prosedur bagaimana? Apa yang Bapak Kalau dalam jadwal tertentu karena kasus ini tidak mesti datangnya secara teratur. Ini biasanya datangnya mendadak. Jadi mendadak itu sehingga terjadi dilema. Kalaupun tidak ada data mendadak bisa saja diatur waktu. Tapi ini biasanya tidak ada penjadwalan, jadi kita selesaikan di tempat. Demikian. Oh, okay. Jadi kalau ada tiba-tiba kasus kan tidak ada itu terjadwal itu kasus. Jadi kita paling tidak ya untuk bisa mengambil inisiatif bagaimana itu langsung secepatnya untuk pengambilan keputusan. Okay. Jadi selanjutnya nanti saya serahkan dengan Ibu Kadek. Okay. Apakah ada faktor-faktor yang membantu dalam menangani kasus ini? Dan ini faktor dalam hubungan faktor tadi untuk menghadapi dilema itu dan diberikan putusan kebijakan, kemudian faktor dari kebutuhan tadi. Jadi sisa di kebutuhan tadi apakah penting ataukah tidak penting. Yang mana yang penting itu yang diutamakan. Berarti perlunya bantuan dari guru tersebut yang memiliki kasus, terutama Pak Edi. Tentunya bantuan dari Bapak juga cara menangani kasus ini. Di mana kita ini banyak sekali seperti kasus-kasus guru ada pengarahan untuk penelitian supaya memberikan pengertian. Terima kasih yang terakhir ini Pak ya. Terakhir dari ruang kita ini dari semua hal yang telah disampaikan, pembelajaran apa yang dapat Bapak petik dalam pengalaman Bapak mengambil keputusan di 5 etika ini. Dari pembelajaran kita bisa ambil ini, kita harus benar-benar bisa membedakan antara kepentingan yang utama dengan kepentingan yang pertama, yang urgent dan tidak urgent. Kalau kepentingan urgent yang betul-betul penting, itu yang diutamakan dilaksanakan. Kemudian tidak terlalu urgent di belakangkan, bukan berarti tidak dilaksanakan. Jadi kalau saya analisa Bapak ini sudah melakukan pengambilan keputusan apa yang dalam Bapak ternyata sudah mengambil rasa keadilan, bukan kebenaran lawan kebenaran. Yang kedua yaitu yang Bapak ambil itu yaitu tentang seandainya saya terjadi itu, bagaimana orang lain merasakan seperti rasa peduli. Jadi itu berpikir berbasis rasa peduli. Apa yang Anda rasakan saya juga bisa merasakan. Jadi itu salah satu. Jadi terima kasih Bapak atas waktunya yang telah menerima kami. Apabila kami kurang sopan, kami mohon maaf. Dan mudah-mudahan apa yang kita lakukan hari ini. Terima kasih juga dan program yang dilaksanakan bisa sukses dan dilaksanakan terus dalam keseharian. Terima kasih Pak. Jadi saya mohon diri kita juga Pak. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat Pak Kesek, bagaimana kabar? Alhamdulillah sehat-sehat Bu. Sehat. Mari silakan duduk. Terima kasih. Kehadiran tamu pagi hari ini dari mana Ibu? Ya, terima kasih. Kami ini dari guru penggerak Pak. Ya, calon guru penggerak Angkatan 6 Kabupaten Bangge. Yang pertama kami akan silaturahmi sama Bapak
di SMP Negeri kita, dan ada tugas yang perlu kami penuhi untuk penugasan dari LMS di pendidikan kita. Jadi kami memohon waktunya untuk bisa berbincang-bincang tentang bagaimana ada kasus atau permasalahan yang kira-kira Pak Kepsek ada alami ketika menghadapi. Baik Ibu, terima kasih. Kami sangat berbahagia hari ini bisa bertemu dengan calon guru penggerak yang hebat ya dari SMP Negeri 1 Bunta Ibu. Ya Pak. Ya. Silakan Ibu, mungkin ada hal yang perlu disampaikan. Baik. Bapak di sini sudah berapa tahun? Saya menjabat di sini kurang lebih 5 tahun. Sudah lewat dari 1 periode. Alhamdulillah, berada di sini. Termasuk sekolah penggerak juga Pak. Ya Ibu, sekolah penggerak angkatan pertama tahun 2019. Ini Pak, tentunya saat kepemimpinannya Bapak ini paling tidak ada kasus yang Bapak temui, baik itu dari murid-murid maupun dari guru barangkali tentang pembelajaran kasus lainnya. Bolehkah diceritakan tentang salah satu kasus saja? Satu hal Ibu yang sangat menjadi keprihatinan kita, terutama kasus untuk guru-guru ya yang saat ini sertifikasi ya, sertifikasi. Kebetulan dalam sertifikasi ini kan mewajibkan guru-guru untuk mengajar 24 jam. Jadi satu masalah itu ada beberapa guru yang kebetulan jamnya tidak cukup sehingga guru tersebut harus mengambil jam di tempat yang lain. Gitu Pak. Jadi termasuk kenapa itu tidak memenuhi itu? Barangkali Islam berkurang atau bagaimana? Iya Bu, untuk rombelnya kita hanya 5 Bu ya. Hanya 5, jadi kalau jam IPS itu 5 berarti hanya 20 jam. Sementara guru kami untuk IPS itu ada 20, jadi masih kekurangan jam. Kalau tahun lalu tidak? Baru tahun Tahun lalu sama Bu. Jadi berlaku sudah beberapa tahun ini sudah jalan oleh guru kami itu yang terutama guru IPS itu. Atas nama Pak Nasruddin. Pak Nasruddin. Oh begitu. Jadi itu dengan kekurangan jam berarti Bapak ini mempunyai dilema ya, dilema antara itu ya, itu kalau dilema etika itu. Di Bapak mendapatkan dilema etika itu di kategori mana Pak ya, kira-kira seandainya itu dilema etika itu kan ada itu individu lawan masyarakat, rasa keadilan lawan rasa kasihan, kebenaran lawan kesetiaan, ataupun jangka pendek lawan jangka panjang. Ini kalau saya melihat ini Bu, ini ada kaitannya dengan keadilan ya. Rasa keadilan lawan rasa kasihan. Ya betul Ibu, karena regulasi memang memungkinkan seperti itu dalam aturan bahwa guru-guru harus 24 jam. Nah, sementara kami juga kepala sekolah merasa kasihan kalau jamnya tidak tercukupi. Baik, nanti terima kasih atas yang pertama tidak bisa mengidentifikasi kasus yang ditemukan Bapak. Selanjutnya Ibu kasih silakan untuk Baiklah Bapak, selama ini bagaimana Bapak menjalankan pengambilan keputusan di sekolah, terutama untuk kasus-kasus di mana ada dua kepentingan yang sama-sama benar, terutama untuk yang mengandung nilai kebajikan. Baik Bu Kadif, saya di dalam mengambil keputusan di sekolah saya mengacu pada regulasi yang ada. Yang pertama, kemudian yang kedua saya berusaha untuk bersama-sama dengan kepala urusan yang lain atau guru yang lain untuk menyelesaikan masalah ini. Dalam kasus sertifikasi apa? Iya. Nilai kebajikannya? Ya, nilai-nilai yang menjadi dasar kami Bu dalam pengambilan keputusan itu diantaranya adalah rasa empati karena kalau kami tidak memberikan jam di sekolah yang lain tentunya Pak Nas atau guru saya tersebut tidak akan mendapat
sertifikasi dengan pendapatan yang bersangkutan. Berarti rasa empati Pak. Selain rasa empati apa lagi Pak? Rasa-rasa yang lain juga termasuk nilai-nilai yang lain Ibu. Adanya kerjasama ya yang selama ini dilakukan oleh guru yang bersangkutan di sekolah kami ya. Dan juga toleransinya juga banyak, mungkin yang lain masih banyak nilai-nilai yang harus saya pertimbangkan. Terima kasih, mungkin rekan saya. Terima kasih kepada selanjutnya. Kira-kira langkah-langkah atau prosedur yang bagaimana yang Bapak bisa lakukan selama ini yang pada kasus itu, bahwa itu ada salah satu guru yang belum bisa menerima sertifikasi karena kekurangan kesehatan. Jadi prosedurnya Ibu, yang pertama kami memberikan pemahaman kepada guru tersebut. Selanjutnya kami sarankan guru tersebut untuk mencari sekolah lain, menghubungi kepala sekolah yang bersangkutan dan untuk bisa mendapatkan jam IPS yang ada di sekolah tersebut Yang bisa memenuhi syarat untuk ya, menerima sertifikasi itu. Terima kasih. Jadi Ibu Kade sudah jelas ya. Jadi silakan. Baik Pak, dilanjut lagi ya Pak pertanyaannya. Iya, silakan. Hal-hal apa yang selama ini Bapak anggap efektif dalam pengambilan keputusan pada kasus di Lima Etika Pak? Hal yang efektif yang biasa kami ambil itu ya, kami melihat dari regulasi yang pertama, regulasi yang ada, mana regulasi ini biasa diturunkan oleh pemerintah daerah lewat dinas. Yang kedua, beberapa masukan dari beberapa guru ya, termasuk pembantu kami yang kami gunakan sebagai dasar untuk pengambilan keputusan. Baru kalau yang paling efektif, cara yang paling efektif. Ya, kalau yang paling efektif saya kira itu kita melihat dari regulasi yang ada. Aturan-aturan atau regulasi yang ada, dari contoh kasus yang tadi itu regulasinya sudah jelas. Hanya saja kami mengambil keputusan berdasarkan daripada etika yang ada atau yang kami miliki. Dalam artian guru itu harus diberikan kesempatan untuk memperoleh pendapatan dengan jalan bisa mengajar di sekolah yang lain. Jadi ada satunya Bapak. Ya kita harus berdiri sesama, apalagi sesama guru pendidik anak bangsa. Ya mungkin dilanjutkan lagi oleh rekan saya. Ya, baik, terima kasih Ibu Kade atas kesempatannya. Begini Pak, apakah Bapak memiliki sebuah tata cara atau jadwal tertentu dalam sebuah penyelesaian kasus? Ya Pak Nasir tadi dari rekomendasi kan, apakah Bapak langsung memeriksa di tempat atau memiliki jadwal untuk menentukan bentuk atau prosedur seperti apa yang Bapak Tentunya kami memerlukan waktu itu. Yang pertama kami analisis dari persoalan guru yang bersangkutan. Selanjutnya yang kedua kami membuat jadwal untuk penyelesaian itu dengan cara kami bertemu dengan stakeholder yang ada di sekolah, terutama pembantu kami. Itu yang kami lakukan. Jadi waktu itu kami memang sudah atur sedemikian rupa. Ya, kapan di mana pertemuan itu kami laksanakan. terus sampai bisa menghubungi Bapak sekolah yang lain, gimana itu kira-kira? Iya, jadi kalau kita sudah mengambil keputusan di tingkat sekolah, ya, langkah selanjutnya kami akan menghubungi kepala sekolah tujuan dari guru yang bersangkutan ya, agar beliau bisa menerima sekaligus memberikan kebijakan kepada yang bersangkutan untuk bisa mengajar di sekolahnya. Terima kasih, luar biasa memang ini Pak Kepsek satu. Ya, jadi ini Pak Kepsek, terima kasih. Nanti yang selanjutnya akan disambung ke Pak Kepsek. Jadi sambil menyambung ini, silakan. Karena kolaborasi itu penting Pak. Iya, silakan ya Pak. Adakah seseorang atau faktor-faktor yang selama ini mempermudah atau membantu Bapak dalam pengambilan keputusan dalam kasus di Lima Etika Pak? Faktor-faktor yang di dalam pengambilan keputusan diantaranya
Ada faktor intern dan faktor eksternal. Faktor intern kemungkinan ini faktor dari dalam sekolah. Dari dalam sekolah dalam hal ini adalah pemikiran dari pribadi kepala sekolah, termasuk bapak ibu guru yang ada di sekolah itu kita berikan masukan dalam membantu. Sekaligus juga ada faktor eksternal ini. Iya. Faktor eksternal ini ada beberapa kepentingan, cuma kepentingan diantaranya mungkin dari pihak dinas ya, pihak dinas, dari pihak operator kabupaten, termasuk faktor eksternal lainnya dari kepala sekolah atau guru-guru tempat tujuan guru yang bersangkutan di dalam untuk jam mengajar. Tentunya ada bantuan dari luar atau dari dalam, Pak, ya. Itu harus ada. Sekali, Pak. Terima kasih, Pak. Kita lanjutkan. Oke, terima kasih luar biasa ini. Memang ada jurus tertentu ya Pak ya untuk pengambilan keputusan. Jadi itu memang sewajarnya kita dari seorang pemimpin. Dari semua hal yang telah disampaikan Pak, pembelajaran apa yang telah dapat Bapak petik dari pengalaman Bapak mengambil keputusan di Jadi ibu, kita sebagai ibu ya, tentunya salah satu hal yang perlu dipertimbangkan itu adalah pendapatan. Kalau seseorang pendapatannya sesuai, kemudian juga akan mempengaruhi kerja. Oleh karena itu kami selamanya bu akan selalu mempertahankan sekaligus memperjuangkan bagaimana agar seluruh guru-guru yang ada di sekolah kami itu bisa menerima sertifikasi tanggung jawab tersebut tunjangan, termasuk Pak Nasruddin tadi yang kami. Begitu Pak ya, luar biasa. Jadi kami sampaikan. Iya, jadi itu memang Pak ya, tugas sebagai pemimpin atau itu pemimpin kebijakan itu paling tidak dari dilema bisa menjadikan suatu trik atau tips bagaimana kita bisa mengatasi kasus-kasus yang terjadi dengan melibatkan orang lain. Itu Pak ya. Iya, betul sekali. Jadi Pak, untuk pertemuan kali ini saya terima kasih telah diberikan waktu, ruang untuk bincang-bincang dengan Bapak. Mudah-mudahan apa yang terjadi hari ini bisa dibantu Allah. Dan saya pribadi Diana Sulifawati dan saya Terima kasih banyak, Pak. Terima kasih Pak atas kesediaan waktunya dan Assalamualaikum Waalaikumsalam. Terima kasih atas kunjungannya. Terima Sukses kasih, untuk Pak. guru penilai ya. Terima kasih, Pak. Assalamualaikum.